Di tengah lebatnya hutan Kalimantan Barat, di sebuah daerah yang dikenal sebagai hulu Sungai Kriau berdiri megah sebuah kerajaan tua milik suku Dayak, yang dikenal dengan nama Kerajaan Hulu Aik. Di kerajaan ini, hiduplah sepasang suami istri bangsawan, Bintan Putin dan Ratu Bintan Cuka. Kehidupan mereka tampak damai dan penuh berkah, terutama setelah dikaruniai dua orang anak, seorang putra bernama Bujang Bengkung dan seorang putri yang anggun bernama Dara Dondang. Namun, takdir mempermainkan garis darah. Seiring waktu, cinta tumbuh di antara kedua anak kandung ini, bukan sebagai saudara, tapi sebagai sepasang kekasih. Meskipun hubungan mereka melawan norma, mereka memilih untuk tetap bersama sebagai suami istri. Sebuah keputusan yang akan mengukir legenda kelam sekaligus agung di masa depan. Dari pernikahan ini, lahirlah 7 putri yang luar biasa cantik. Bak jelmaan bidadari dari langit, Dayang Punta, Dayang Bakala, Dayang Bercandi, Dayang Bekris, Dayang Berimbung, Dayang Bercalung, dan si bungsu Dayang Putung. Kelak, sang putri bungsu ini dikenal dengan gelar yang menggetarkan hati, Putri Junjung Buih. Namun, kisah indah ini dibayangi rasa malu dan aib, menyadari bahwa masyarakat mungkin tidak bisa menerima hasil dari hubungan sedarah ini. Sang raja dan permaisuri memutuskan untuk menyembunyikan ketujuh putri mereka dalam sebuah ritual sunyi dan piluh. Ketujuh putri itu dimasukkan ke dalam ruas-ruas bambu besar, lalu dihanyutkan di aliran sungai. Satu persatu menghilang di telan arus, hingga akhirnya bambu yang membawa Dayang Putung terdampar di Sungai Sentap. Di sana, ia ditemukan dan diselamatkan oleh Rangga Sentap, seorang tokoh bijak yang kemudian mengangkatnya sebagai anak sendiri. Di tempat yang jauh, tepatnya di pusat kejayaan kerajaan Majapahit, sang raja yang telah lanjut usia mulai merasakan kekhawatiran soal siapa penerus tahtanya. Ia pun memanggil seorang ahli nujum untuk meramal nasib anak-anaknya. Sang peramal pun menunjuk anak bungsu sang raja, Prabu Jaya, sebagai satu-satunya pewaris yang layak naik tahta. Kabar ini membakar iri hati saudara-saudaranya. Dipenuhi rasa dengki, mereka menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai Prabu Jaya. Sang pangeran pun jatuh sakit, tubuhnya dipenuhi borok dan luka-luka yang menjijikkan, membuatnya dikucilkan dan tak bisa dikenali. Semua tabib dan orang pintar telah dicoba, namun tak satu pun yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya, Prabu Jaya diasingkan ke laut, dinaikkan ke atas perahu besar bersama pelayan dan perlengkapan secukupnya. Dalam keputusasaan, Prabu Jaya menengadah dan berdoa kepada Batara, memohon keselamatan dan tempat berlabuh yang damai. Doanya pun dikabulkan. Setelah terombang-ambing di lautan selama berhari-hari, mereka pun tiba di muara sungai Kuala Kandang Kerbau di tanah Kalimantan. Di sana, Prabu Jaya menggunakan kesaktiannya untuk memanggil sahabat-sahabatnya dari alam para buaya dan ikan-ikan sungai. Dengan ajaib, para ikan patin dan belang ulin datang dan menjilat luka-lukanya, hingga perlahan luka-luka itu mengering dan sembuh sepenuhnya. Pada saat yang sama, di tempat kediaman Rangga Sentap, Dayang Putung pun mengalami penyakit serupa. Seolah terhubung oleh takdir, Prabu Jaya yang tengah menjala ikan mendapati jaringnya tersangkut pada sesuatu yang berat. Setelah diangkat, ternyata itu adalah sebuah mangkuk emas yang berisi sehelai rambut panjang nan halus. Prabu Jaya pun merasa penasaran siapa pemilik rambut seindah itu. Dipenuhi rasa ingin tahu, ia menyusuri aliran sungai menuju hulu. Namun, jalannya terhalang oleh lebatnya bunga bakung air. Untuk menembusnya, ia mengirim utusan ke Jawa guna membawa kapal dengan haluan besi yang tajam. Usaha itu membuahkan hasil. Mereka berhasil mencapai tempat Rangga Sentap dan bertemu Dayang Putung yang tengah sakit dan berada di atas air. Tubuhnya tersembunyi di balik buih putih. Prabu Jaya terkejut melihat Dayang Putung menderita penyakit yang sama seperti yang pernah ia alami. Prabu Jaya pun memanggil kembali para ikan sakti yang dulu menyembuhkannya, dan ajaibnya, luka-luka Dayang Putung juga sembuh. Saat buih yang menyelimutinya menghilang, muncullah sosok wanita yang luar biasa cantik, dan seketika hati Prabu Jaya pun terpikat. Prabu Jaya menamai gadis itu Junjung Buih dan melamarnya menjadi permaisurinya. Ketika ditanya siapa orang tuanya, Junjung Buih menyebutkan nama Siak Bahuluan, raja dari Hulu Aik. Sebagai syarat pernikahan, pihak Junjung Buih meminta mas kawin yang sangat luar biasa, 1 kalung emas, sebuah lancang sepanjang 7 depa, 40 pasang laki-laki dan perempuan,
gamelan, dan beberapa gong. Prabu Jaya memenuhi semua syarat itu. Pernikahan agung pun berlangsung meriah di tanah Jawa, menyatukan dua dunia yang berbeda. Dari pernikahan mereka, lahirlah 3 orang putra yang kelak menjadi tokoh besar. Yang pertama ada Pangeran Prabu yang bergelar Raja Baparung, pendiri kerajaan Sukadana. Yang kedua Gusti Likar, yang membangun kerajaan Meliau. Dan yang terakhir Pangeran Mancar, pemimpin wilayah Tayan. Begitulah kisah agung yang diwariskan turun-temurun, tentang cinta yang terlarang namun menghasilkan pewaris-pewaris besar, tentang takdir yang membawa luka dan penyembuhan, serta tentang dua dunia yang dipertemukan oleh aliran sungai dan sehelai rambut emas.